Halo Sobat Inspirasi, selamat datang kembali di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang luar biasa nih. Kita akan membedah sosok pahlawan yang namanya cukup besar di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Tapi dari kacamata yang kekinian, yaitu nilai berakhlak. Keren kan? Udah ada 4 rekan CPNS saya di sini yang siap berbagi pandangan. Ada Mbak Maulia, Mas Fahri, Mas Ikra, dan Mas Izar. Halo, selamat datang semuanya. Halo, Halo. selamat sore. Halo. Oke, langsung aja ya. Kalau kita ngomongin Jenderal Sudirman, yang terbayang pasti perang gerilyanya. Tapi di balik itu ada nilai kepemimpinan yang relevan banget sama ASN dan kita semua sekarang. Kita mulai dari penilaian pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Mbak Maulia nih, gimana sih bentuk pelayanan Jenderal Sudirman pada masa itu? Hmm, ini menarik sekali. Pelayanan Jenderal Sudirman itu bukan pelayanan di meja seperti resepsionis atau customer service, tapi pelayanan nyawa. Beliau berjuang itu murni untuk rakyat. Puncaknya adalah saat agresi militer Belanda II. Meskipun beliau ini sakit parah, ditawari istirahat oleh Presiden Soekarno, beliau itu menolak. Beliau bilang tempatnya itu adalah di tengah-tengah pasukannya. Ini bukti bahwa kepentingan bangsa dan keselamatan rakyat adalah segalanya bagi beliau. Oke, kita geser ke nilai kedua nih, akuntabel dan atau tanggung jawab. Gimana Jenderal Sudirman menunjukkan ini ya? Kira-kira Mas Fahri bisakah kasih pandangan? Bisa, tentu saja. Akuntabilitas Jenderal Sudirman itu terlihat dari setiap keputusannya. Beliau yang merancang strategi perang gerilyanya, dan beliau juga yang memimpin langsung di lapangan. Setiap risiko dan strateginya, beliau yang hadapi paling depan. Lanjut ke nilai kompeten nih. Nah, ini unik, Mas Izar. Jenderal Sudirman kan latar belakangnya guru, bukan dari akademi militer. Kok bisa jadi ahli strategi yang disegani Belanda ya? Kenapa kira-kira? Nah, di sini nih yang luar biasa dari beliau. Kompetensinya tumbuh dari pengalaman dan kemauan belajar yang tinggi. Beliau itu fast learner. Ah, Strategi gerilyanya itu jenius. Beliau sadar kalau perang frontal kita kalah persenjataan. Jadi beliau memanfaatkan kondisi alam Indonesia sebagai benteng dan rakyat sebagai mata-mata. Oke, dari strategi kita pindah ke sisi humanisnya, nilai harmonis. Gimana Jenderal Sudirman membangun hubungan dengan pasukannya? Pasti nggak mudah di tengah hutan dan kejaran musuh. Silakan Mas Ikra, pendapatnya gimana? Beliau selalu memastikan kebersamaan terjaga, memperlakukan semua anak buahnya dengan hormat dan pasukannya jadi luar biasa solid dan bantu karena mereka melihat pemimpin dan pasukannya menyatu dengan mereka. Jadi kekuatan utamanya bukan senjata ya, tapi chemistry yang kuat. Nah, ini nyambung ke nilai loyal. Kesetiaan Jenderal Sudirman ini kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi ya, Mas Fahri ya. Ya, tentu sama sekali tidak. Loyalitas beliau itu tegak lurus pada satu hal, yaitu kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi beliau, selama Belanda masih di bumi pertiwi, perjuangan belum selesai. Itu loyalitas tanpa kompromi. Loyalitas tanpa kompromi ini. Catat teman-teman ya. Mungkin Mbak Maulia bisa perdalam lagi. Ya, nilai adaptif ini adalah kunci kemenangan dari perang gerilya itu. Beliau tidak kaku dengan strategi perang konvensional ala Barat, tetapi beliau beradaptasi dari rute-rute yang berubah-ubah dan taktiknya itu dinamis. Saat kota diduduki, beliau menjadikan desa-desa dan hutan sebagai pusat dari komando. Ini adalah kemampuan adaptasi yang luar biasa di tengah keterbatasan yang beliau miliki. Oke, dan yang terakhir nih, kolaboratif. Perang gerilya nggak mungkin berhasil kalau sendirian kan ya.
Bagaimana Jenderal Sudirman membangun kolaborasi ini, Mas Izar? Beliau itu adalah kolaborator yang ulung ya. Beliau sadar betul tentara tidak bisa berjuang tanpa dukungan dari rakyat. Beliau itu mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Pesan terkenalnya adalah tentara hanya akan kuat jika bersama rakyat. Luar biasa. Gak terasa kita sudah bahas ketujuh nilai berakhlak ya dalam diri seorang Jenderal Sudirman. Kalau boleh saya simpulkan dari obrolan kita yang seru ini, eh, keteladanan Jenderal Sudirman adalah cerminan nyata nilai berakhlak. Seorang pemimpin yang setia, berintegritas, bertanggung jawab, penuh pengabdian, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Maulia, Mas Fahri, Mas Ikra, dan Mas Izar atas waktunya. Dan untuk Sobat Inspirasi, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bahan renungan dan penyemangat. Eh, Sosok Jenderal Sudirman membuktikan bahwa nilai-nilai berakhlak itu abadi dan relevan sampai kapanpun. Saya Fajar, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.